Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Pada pertemuan kelima ini, kita akan sedikit membahas tentang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia pada periode 1959 sampai dengan sekarang. Sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan yang terjadi, maka periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 pada masa ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, masa antara tahun 1959 sampai dengan 1966. Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku kembali atas dasar Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Batang tubuh ini terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan, serta penjelasan. Sebagaimana halnya dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama kali berlaku tanggal 18 Agustus 1945, maka Undang-Undang 1945 yang berlaku kembali dengan dekret ini juga masih bersifat sementara karena tidak ditetapkan oleh MPR. Sekalipun demikian, telah dibenarkan oleh TAP MPRS nomor 10 garis miring MPRS garis miring 1966 Junto TAP MPR nomor 5 garis miring MPR garis miring tahun 1973. Dekret itu sendiri hanya menetapkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi, dengan demikian berlaku pula lah ketentuan pasal 3 dan ayat 2 aturan tambahan Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan kedua pasal tersebut. Maka, Undang-Undang Dasar 1945 masih bersifat sementara. Terus yang berikutnya, masa antara 1966 sampai 1999. Pada masa ini, untuk mengatasi keamanan negara dan kesatuan bangsa pada saat itu, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret yang kita kenal dengan Super Semar pada tahun 1966. Yang mana dalam Super Semar tersebut memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Staf Angkatan Darat untuk mengendalikan situasi. Untuk melakukan penertiban terhadap produk peraturan perundang-undangan, kemudian dikeluarkan TAP MPRS nomor 1020 garis miring MPRS tahun 1966 tentang memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang terdiri dari pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, kedua ketetapan MPR, ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, keempat peraturan pemerintah, kelima keputusan presiden, keenam peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah masa periode 1998 sampai sekarang. Pada masa ini, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya setelah memegang jabatan ini selama 7 periode, lalu digantikan oleh B.J. Habibie yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden. Pada masa Habibie disebut sebagai pemerintahan transisional. Menurut Mulyo Sudarmo, terdapat dua pemahaman tentang pemerintahan transisi. Pertama, pemerintahan transisi digunakan untuk merujuk pemerintahan sementara yang masa jabatannya dibatasi sampai terbentuknya pemerintahan baru hasil pemilu. Kedua, pemerintahan transisi merupakan pemerintahan yang otoriter dan sentralistik menjadi pemerintahan yang desentralistik dan demokratis. Nah, sekarang pertanyaan untuk pertemuan kelima adalah bagaimanakah pengaruh dari sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia ini pada masa reformasi?
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.